yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan. Dia Fisabilillah. Saya sains saja kalau waktu itu berjalan. Ya, itu dia. Ya. Saya tanya, bagaimana Anda bisa membuktikan ini hari apa ini? Di tempat Anda hari apa? Hari Jumat kan? Iya, betul. Besok hari apa? Besok hari Sabtu ya. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa besok itu ada? Hari Sabtu itu besok ada? Ya, karena hidup di dunia ini kan diatur. Kalender tunggu. Kalender sama manusia. Tadi Anda mengatakan Anda tidak percaya kepada sesuatu yang tak nampak. Nampakkah bagi Anda hari Sabtu besok? Hari Sabtu besok nampak. Bagaimana Anda bisa mewujudkan hari Sabtu besok? Ya, karena saya percaya bahwa bahwa hari Sabtu hari yang ditentukan oleh manusia. Tolong di-mute itu, di-mute dulu. Nah, Anda mengatakan bahwasanya Anda percaya kepada sesuatu yang nampak. Bisa Anda tunjukkan besok seperti apa? Aduh, tolong turunin aja itu kalau nggak mau di-mute. Tunjukkan dong pada saya. Besok itu seperti apa? Ya, kalau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu nggak ada menurut saya. Berarti hari Sabtu besok itu nggak ada? Hari Sabtu ada. Lah, dari mana Anda bisa mengatakan ada sementara nggak bisa Anda wujudkan? Karena kalendernya ada. Kalendernya sudah di. Loh, kalender itu kertas dengan tinta, Bung. Yang saya tanya hari Sabtu besok. Buktikan kalau Sabtu itu ada. Sabtu itu ada. Ya, gimana Anda bisa menunjukkan ke saya? Iya, karena waktu berjalan. Nah, berarti sesuatu yang tidak ada bisa dibuktikan ada dengan pergeseran waktu. Anda masih sehat kan? Ya, saya masih sehat. Oke, bisa Anda tunjukkan wujud Sabtu? Sabtu itu tidak sama dengan ya, sekali lagi saya ulangi ya. Waktu itu Sabtu itu tidak beda dengan Jumat, tidak beda dengan Kamis, karena iya, saya tanya, ini berbicara mengenai logika Anda. Saya coba untuk menggelitik otak kiri Anda coba. Iya. Anda berada pada posisi berdiri di mana waktu bergulir membawa Anda sampai kepada hari Sabtu besok. Bisa Anda tunjukkan hari Sabtu itu? Sekali lagi saya katakan, hari Sabtu setiap hari itu tidak ada bedanya. Saya tidak tanya perbedaan, Bung. Yang saya tanya hari Sabtu itu ada atau tidak ada? Oh, tidak bisa bilang begitu, saya harus jelaskan. Tunggu. Narasi yang Anda bangun barusan, saya tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat dikarenakan saya tidak melihat. Sekarang kamu percaya kehidupan Sabtu besok ada? Saya percaya bahwa setiap hari itu ada kehidupan. Saya tidak tanya itu, Bung. Yang saya tanya, Sabtu besok kamu percaya bahwa Sabtu itu ada? Makanya saya jelaskan kamu begini. Soal hari Senin sampai hari Minggu itu manusia yang buat, kawan. Lah, ya. Mana ada orang bisa buat hari Sabtu? Siapa yang mengatakan kepada Anda, saya yang membuat hari Sabtu, PBB yang membuat hari Sabtu? Begini kawan, siapa yang kasih nama hari Sabtu? Hari Sabtu itu siapa yang kasih nama? Bukan masalah nama. Saya tanya keadaan di masa dengar. Setiap hari itu sama. Yang bedanya itu hanya dikasih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Yang Minggu. saya tanya bukan namanya, Bung. Yang saya tanya adalah dimensi. Anda belajar di mana? Anda dengar dulu. Karena otak kiri Anda bocor. Bukan bocor. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu nggak ada. Termasuk. Oke, berarti hari Sabtu itu nggak ada. Berarti dia nggak punya otak, karena nggak bisa nunjukkan otaknya. Saya bilang hari Sabtu, namanya Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu itu dikasih nama. Tetapi saya tidak sedang bertanya tentang namanya. Yang saya tanya dimensi Sabtu itu dan ruang lingkup yang ada di dalamnya itu ada atau tidak ada? Ya, saya menjelaskan ke kamu. Setiap hari otakmu bocor, kawan. Karena hari Sabtu punya pagi, hari Jumat juga punya pagi, hari Sabtu punya siang. Iya, saya tahu. Justru itu yang saya tanya samamu.
dimensi Sabtu itu, di mana dia punya ruang dan waktu, menurutmu itu ada atau tidak? Ada, karena secara ilmu pengetahuan. Bagaimana kamu bisa menunjukkan Sabtu itu ada? Sabtu itu ada karena menurut sains waktu matahari itu bergerak, berputar. Belum mengelilingi bumi. Sehingga belum ada nyata, siang, ada malam. belum nyata. Oh, ya. Nggak ada, Nyata. nggak ada. Waktu Mana berputar Sabtu itu nyata. mana? Tunjukkan ke saya Besok Sabtu pagi. itu mana? Besok pagi ada hari Sabtu. Besok, Bagaimana kau sekarang. tunjukkan? Saya mau tahu. Itu bukan, saya tidak berbicara kapan. Saya berbicara hari ini. Tunjukkan Sabtu itu seperti apa keadaannya besok. Keadaan besok hari Sabtu seperti sekarang jam 7 malam. Ya yang mana gelap, ya. coba tunjukkan ke saya, tunjukkan. Saya ingin tahu. Besok Kayak jam mana? 7 juga gelap. Kayak mana modelnya? Kayak mana wujudnya? Coba. Ya kayak sekarang gelap. Sekarang gelap gimana? Iya. Mana Apa coba bedanya? tunjukkan. Tunjukkan Sekarang gelap itu. Coba Hari tunjukkan Jumat gelap itu. malam jam 9. Saya sama dengan minta hari Sabtu malam Anda jam tunjukkan 9. gelap itu gimana? Coba. Gelap itu tidak bisa ditembus. Gelap itu tidak bisa ditembus oleh ruang dan waktu. Tapi ada. Tapi sama ada. seperti Tuhan Anda. Sama seperti Tapi Tuhan ada. Anda. Tapi Tuhan ada. Anda itu kegelapan. Enggak, saya tanya dulu. Gelap itu ada atau tidak? Gelap itu ada, tidak bisa ditembus Ada. oleh ruang dan waktu. Sama seperti Apakah Tuhan Anda bisa menunjukkan kepada saya gelap itu seperti apa? Ya, sekarang saya sedang berada di kegelapan. Ya tunjukkan, saya minta tunjukkan. Gelap itu tunjukkan. Ya, gelapan ada, gelap. Sekarang saya berada di Mana dalam ruangan. tunjukkan gelap itu mana? Mana? Ya, gelap ada, gelap sekarang. Ya mana gelap itu mana? Hah? Gelap ada, Mana? gelap sekarang. Ya mana? Tunjukkan gelap itu mana? Seperti apa? Wujudnya gelap itu seperti apa? Kamu Wujud mengerti nggak dari gelap definisi itu. apa? Definisi gelap itu apa? Iya sama kalau saya tanya definisi Tuhan itu apa. Sekarang wujud dari gelap itu apa? Anda berat. Itu kondisi di mana nggak ada cahaya. Gimana lu nggak gelap? Orang lu nggak tahu Tuhan. Coba lu ada Tuhan, nggak gelap lu sekarang. Gimana nggak Ya, gelap? bukannya nggak tahu, bro. Karena Sekarang, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu saya ingin buktikan bahwa kepala Anda bocor bagian kiri. Kamu punya sesuatu yang akal? nggak bisa dibuktikan itu emang nggak ada, kawan. Oke. Segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu nggak ada. Oke. Bisa kamu buktikan bahwa akalmu ada? Ya, Akalmu ada? akal saya ada. Mana coba tunjukkan. Kamu ngerti nggak definisi akal? Saya tidak minta definisi, Kalau- saya minta kalau saya wujud. nggak punya- Saya minta apa coba? Saya minta apa? Tunjukkan akalmu kalau ada coba. Kalau menurut logika saya, akal manusia itu, akal itu hanya istilah. Akal itu hanya istilah. Terus karena dia istilah maka akal itu nggak ada. Bukan nggak ada. Berarti ada. Berarti ada. Tidak. Saya Ada punya atau tidak ada? perspektif lain. Saya punya Ada atau tidak ada? itu tergantung selera. Kalau saya mau, Udah turunin. memberi nama yang Host, lain gimana? turunin. Orang gila ini. Kamu tolol kalau lawan nama saya. Turun. Makhluk yang paling hina di hadapan Tuhan adalah ateis. Silakan teman-teman. Ada pasien selanjutnya ini akun dari iwg.tnt. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Waalaikum. Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Oke, baik Iya. Bang. Silakan Bang. Agamanya apa sebelumnya? Kristen atau agama lain? Kalau sebelumnya Islam, sekarang Kristen. Jadi murtad. Bagus. Ini saya pingin tanya pertanyaan yang tadi Bang. Tadi kan Muslim pindah ke agama Kristen, nyembah anak Maria, gitu ya. Saya pingin tahu ada tidak di dalam kitabnya orang Yahudi bercerita tentang agama Romawi? Ada, Pak. Ya, coba bisa tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi yang membahas tentang agama Romawi? Itu di Al-Maidah ada itu, di Al-Maidah. Bukan, kitabnya orang Yahudi, Pak. Bukan kitabnya orang Islam. Iya, sesungguhnya telah kafirlah. Ya kan? Yang saya- Al-Maidah 17:18 telah kufurlah ya kan? Itu kan ada Bocor. terjadi di situ. Di situ Bocor di Quran. juga ini, Antara- bocor.
Pak, yang saya Abang tanya, tadi sebutkan katanya Quran itu mukjizat terbesar. yang Ya saya kan? tanya, Bung, yang saya tanya, agama Yahudi punya kitab, namanya Iya, agama Taurat, Yahudi. Zabur, Injil, Yeremia, Samuel, Daniel. Ya. Yang saya tanya, di kitab-kitab orang Yahudi ini ada nggak bercerita tentang agamanya orang Roma? Nggak ada agamanya orang Roma, nggak ada. Emang Isa Agama itu orang Roma? bukan, kita tidak bercerita tentang Isa, kita bercerita tentang Kristen. Agama yang Anda pindai sekarang yang kita bahas. Ya, Anda Yesus mening- kan? Anda Yesus meninggal Kristus kan? Anda meninggalkan agamanya Yesus menuju ke agamanya Paulus. Nah, saya tanya, ada tidak Paulus di itu membawa ajaran Yesus, Bang. Kalau di nggak mana ada Yesus? Paulus, Islam nggak ada. Di mana Paulus, di mana Yesus mengajarkan tentang penyembahan terhadap tumbal yang mati di atas tiang salib? Bro harus lihat Alkitab itu dari awal sampai akhir, baca Iya, dari awal sampai makanya akhir. saya tanya, Anda kan sudah baca, Anda kan sudah baca. aja susah sih. Anda sudah susah. baca belum? Dia bilang, Anda sudah baca belum? Orang Kristen gugu kan pernah ngomong gugu kan? Anda sudah baca Anda pernah belum? ngomong Kristen gugu kan? Ya, Anda betul. lihat Al-Quran Anda nggak? Iya, Di betul. Al-Quran ada, bro. Iya, makanya Di saya Al-Quran katakan sama ada. saudara. Ya, makanya saya tanya sama Anda sudah baca kitabnya Anda kan? Dari Kejadian Iya. sampai Wahyu. Udah. Ada tuh di Al-Quran. Oke. buku. Nah, sekarang coba Nah, Anda tunjukkan, bilang. coba Anda tunjukkan di dalam kitab yang Anda baca ada tertulis Yesus mengajarkan menyembah kepada tumbal yang dipersembahkan rabi-rabi Yahudi di atas tiang salib. Silakan. Ada tumbal. Ada, bro. Yesus itu tumbal. Mau kemana Anda? Nggak ada, bro, tumbalnya. Lah, siapa yang jadi korban di atas Yesus tiang itu salib? menjadi jalan. Siapa yang menjadi korban di atas tiang salib? Dengar. Siapa yang menjadi korban di atas tiang salib? Iya, itu namanya penebusan. Kalau Penebusan apa? zaman dahulu, zaman Di mana? perjanjian lama, Di mana ada, dengar. Di mana ada di kitabnya agama Yahudi mempersembahkan manusia? Di mana? itu namanya korban binatang itu tidak Sejak tidak apa, kapan? tidak- Sejak kapan Yesus menjadi binatang? Sejak kapan? dia anak manusia, bro. Nah, kenapa Anda katakan dia binatang? Yang menebus kita tuh anak manusia. Iya, kenapa Anda mengatakan dia binatang? Kenapa? Lebih tinggi dari binatang. Oh, lebih tinggi dari binatang. Lebih Terus tinggi kenapa? dari binatang. Terus Jadi yang saya namanya tanya, itu kekal. di mana di Tidak kitabnya ada agama arti. Yahudi, di mana di kitabnya agama Yahudi mempersembahkan manusia? Di mana itu? Ini sudah tidak berbicara tentang Yahudi karena keselamatan itu dibuka buat segala bangsa. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat yang terang yang besar. Ya sudah, kalau begitu Yesus di mana mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah mengimani tumbal yang dipersembahkan di atas tiang salib? Yesus tidak mengajarkan itu. Nah, tapi intinya bagus. Yesus datang untuk menjadi jalan, bro. Berarti Menjadi Anda sudah jalan. jawab. Berarti Anda sudah jawab. Ternyata Tahu nggak, Yesus bro? tidak mengajarkan. Al-Maidah 46. Dia Berarti membenarkan Taurat. Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab. Dia membenarkan Taurat. Islam sempurna karena apa? Karena Isa. Anda sudah menjawab Ya, kalian berjalan bahwa di Taurat ternyata atau di- Yesus tidak pernah mengajarkan mengimani menyembah tumbal yang mati di atas tiang salib. Lalu siapa yang mengajarin Anda menyembah tumbal? Roma, host, aku naikin lagi ya. Silakan. Siapa yang ngajarin Anda menyembah tumbal di atas tiang salib? Yang ngajarin Anda menyembah tumbal yang mati di atas tiang salib itu siapa? Ibrani 9 nomor 28. Di situ Yesus disebut prospero. Artinya dipersembahkan. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah tumbal?
Yesus mengajarkan menyembah Allah, Anda justru menyembah tumbal. Islam menuju penyembahan terhadap tumbal. Jawab. Nenek nangis di pojokan. WJ termute bisa dibuka kembali mikrofonnya. Dan buat teman-teman di bawah jangan lupa di share sama di tap karena ini tadi ada peringatan, jangan sampai di report lagi akun ini. Buat teriak-teriak. Iya, pertanyaan saya Anda dengar kan? Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah, lalu siapa yang mengajarkan Anda menyembah kepada tumbal? Jawab. Kita tidak enggak menyembah kepada tumbal, bro. Menyembah kepada Yesus kagak? Tunggu, menyembah kepada Yesus kagak? Yesus kan yang menjadi perantara kita. Oke. Sekarang Anda mengakui menyembah Yesus, tapi keberadaan Yesus itu, dengar, jangan kamu bawa-bawa Al-Quran. Anda bilang mujizat, sempurna di mana? Jalan Isa yang sempurna, bro. Apa sempurnanya ketika dia menjadi tumbal? Dia menyempurnakan Taurat, bro. Bagaimana dengan cara apa dia menyempurnakan Taurat? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Apa sih ini? Kamu bangsa yang haram. Kamu nggak layak dihalalkan di Ali Imran 50. Apa bacanya di sana, Bu? Dalam gelap melihat terang yang besar. Apa coba bacanya di Ali Imran itu apa? Coba bacakan ke saya. Itu kan mengenai Isa, mengenai Yesus. Iya, baca. Saya ingin dengar. Baca, saya ingin dengar. Bro. Saya nggak bawa, harus naik ke atas tempat belajar. Gitu. Nah sekarang, oke, baik, nggak usah bahas Al-Quran berarti karena kamu nggak tahu. Sekarang begini, di mana Yesus, diam dulu. Di mana Yesus mengajarkan menggenapi Taurat dengan cara menjadi tumbal? Di mana tuh? Kan ada anak manusia harus mati, harus menderita. Iya, itu ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Tertulis di mana? Barang siapa yang mau ikut aku harus menyangkal diri dan pikul salib. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Ya di kitab Injil, Mas Bro. Injil mana, Mas Bro? Searching dong, Mas Bro. Googling. Searching, Mas Bro. Sekarang sudah tidak ada lagi kitab Injil, Mas Bro. Yang kamu anggap Injil itu Yesus tidak mengenal Lukas. Dengar. Yesus tidak pernah. Dengar. Suara saya lebih besar daripada suaramu, oke? Kamu tenggelam. Dengarkan. Yesus tidak mengenal Injil Lukas. Yesus tidak mengenal Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus. Kenapa kau jadikan kitab-kitab itu sebagai sumber imanmu sementara Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab itu? Kenapa? Kekristenan itu kesaksian, makanya ada syahadat kan? Ya. Aku bersaksi. Berarti kesaksian. Jangan kau katakan kau beriman karena Injil. Jangan kau katakan. Quran itu suratan. Quran itu surah bacaan yang terbuka. Itu selebaran yang dilepaskan para rasul. Oke, baik. Sudah? Kau katakan kamu katakan kitabmu adalah kitab kesaksian. Oke ya? Betul ya? Oke. Siapa yang menyaksikan Yesus berfirman kepada Lukas? Iya, itu kan dia menerima kesaksian dari mulut ke mulut, Mas Bro. Lukas pun termasuk dalam 70 murid.
Lukas mirip dari Paulus Para. Ternyata kitab sucimu itu tidak jelas. Al-Quran itu suruh percaya kitab sebelumnya. Aduh, para. Ternyata kitabmu Sebelumnya itu. yang membenarkan, yang adalah kebenaran. Al-Quran isinya seperti itu, Mas Bro. Jangan saya sesat, bacakan. Mas Bro. Saya bacakan Anda samamu ya. Anda Saya membawa bacakan. orang sesat, kasihan. Saya bacakan samamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ini Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Aidihim, sorry, bukan aidihim, aidihim. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dari mana Lukas mendapatkan catatan-catatan yang begitu tebal? Dari mana Paulus mendapatkan 14 buku, 14 kitab? Dari mana ilmunya? Siapa yang berfirman kepada dia? Ya itu kan kesaksian, Mas Bro. Saling Kesaksian berarti bukan wahyu. Berarti bukan wahyu dari Allah. Kalau yang dibilang ayat-ayat jualan, itu yang ada di Al-Quran malah. Quran kan beretelan. Berarti sudah sangat jelas bahwasanya kamu menjawab dengan gamblang, tulisan-tulisan yang ada di dalam kitabmu itu adalah tulisan-tulisan dari hasil penyelidikan terhadap saksi-saksi. Ini kalau sekarang dituliskan sebuah clipping seperti itu apa namanya? Karya apa namanya? Karya apa namanya itu? Karya tulis. Ya, namanya kesaksian. Karya karangan. Sekarang karya sastra itu namanya. Itu semua kan yang diterima Muhammad. Terus? Itu kan semua yang diterima Muhammad. Iya, Itulah kenapa Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Karena Yesus itu nyuruh pilih Islam gitu loh. Susah banget sih ngerti. Yesus, Bro, Isa Sangkala. Lah itu dia. Yesus itu nyuruh pilih Islam. Kenapa bukan Kristen? Di mana Yunani Kristen. Di mana dalilnya Yesus gitu. Sangkalam? Di mana dalilnya? Menjadi satu umat. Di mana dalilnya Yesus Sangkalam? Al-Maidah 48. Itu menjadi satu umat di dalam Alkitab. Penyembah manusia tumbal, penyembah tumbal, dengarkan. Dengarkan penyembah tumbal, dengarkan. Saya tanya samamu di mana? Penyembah tumbal yang ditumbalkan orang Roma di atas tiang salib, dengarkan. Di mana kau sebutkan? Di mana kau dapatkan ilmu Yesus itu adalah Sangkalam? Di mana? Iya kan Isa. Nenekmu kiper. Iya kan Isa. Dasar. Saya tanya Yesus bukan Isa, koclok. Yang saya tanya Yesus. Yang saya tanya Yesus bukan Isa. Tahu kau? Yang saya tanya Yesus, tokoh fiktif buatan Romawi. Paham kau? Yesus sama Isa beda jadinya. Beda. Yesus itu dengar. Dengarkan. Dengarkan Bahlul. Suaramu tenggelam. Bahlul, dengarkan biar kau teriak suaramu ndak kedengaran. Oke? Sekarang saya tanya samamu. Yesus itu nama aslinya adalah Zeus, jelmaan dewa matahari, menurunkan anaknya namanya Zeus, menjadi dewanya orang Roma. Roma sebelum Kristen adalah penyembah matahari,
Ketika kemudian nenek moyang mereka menyembah dewa matahari, mereka tidak punya kitab suci. Setelah mereka mengkanon kitabnya orang-orang Parisi, diloloskan beberapa kitab yang cocok dengan keadaan ajaran nenek moyang mereka. Maka kitab-kitab yang diloloskan di kanonik kitab itu, muncul 4 kitab yang sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Dewa mereka nusul menjadi manusia, dan agama yang mereka sebut adalah Kristen. Tuhan mereka bernama Zeus, sekarang menjadi Yesus. Paham kau? Tidak ada hubungannya Nabi Isa dengan Yesus. Tidak ada hubungannya Nabi Isa dengan Kristen. Tidak ada hubungannya kitab Injil dengan perjanjian baru. Tidak ada hubungannya Allah dengan teos sembahan orang Romawi. Paham kau? Huh? Yesus itu adalah tokoh fiktif. Yesus tokoh fiktif buatan Romawi. Paham kau? Fiktif ada di Al-Quran. Tidak, yang ada di Al-Quran itu ada Nabi Isa alaihi salam, bukan Yesus tumbal yang mati di atas tiang salib. Paham gak? Kalau dulu ada internet, ada TV, ada media sosial gitu. Ya udah buktikan aja Nabi Isa itu bikin rugi pedagang babi di Israel. Buktikan aja. Ada nggak Nabi Isa bikin rugi pedagang babi di Israel? Ngebunuh 2000 babi nggak diganti rugi? Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah beda lah. Gimana sih? Yesus itu tokoh fiktif. Tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi itu Yesus, nggak ada. Paham? Saya Bang Suma kita udah pernah ketemu berapa kali. Mungkin ya makanya Dewan Wahyu. Makanya kamu keok terus. Ditanya apa jawab apa. Saya ditendang terus. Guru, kita dengar produktor aja lah, Guru. Karena Coba begini, produktor aja. otakmu bocor. Di otakmu bocor. Orang bicara kau ngomong juga. Bocor otakmu. Itu si bungsu yang hilang, yang tersesat. Islam si bungsu yang hilang, yang tersesat. Kristen itu, dengarkan saya, dengarkan. Orang-orang dengar. Saya tanya samamu sekarang. Apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Itu gambaran Bang Juma, gambaran. Nenekmu kiper gambaran apa? Televisi hitam putih. Gambaran. Memang Gambaran apa? Gambaran apa? Kau mana ada? Mana kitab Taurat di Al-Quran? Mana ada kitab Taurat di Al-Quran? Itu Syariah. Dasar bahlul. Ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi. Udah, saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Guruna ini Dewan Wahyu, Guruna. Iya tahu. Saya tanya samamu. Dari mana orang Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi? Di mana kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi? Kenapa bisa ada di dalam agamamu kitabnya Yahudi? Jawab. Isa itu menurut Al-Maidah 4. Saya tidak tanya tentang Nabi Isa, kucluk. Saya tanya Kristen agama Roma yang tanggal 25 Desember merayakan hari lahirnya Dewa Horus. Saya tidak tanya tentang Al-Quran. Yang saya tanya kitabnya orang Yahudi kenapa ada di dalam agama orang Roma penyembah kurban? Jawab. Bang Bro, gabung Islam sejati aja Bang Bro. Saya tanya samamu, dari mana penyembah korban
itu mengambil kitabnya agama Yahudi dari mana? Ilmunya maksudnya. Jadi begini, Bang Bro. Gimana? Ya kan, saya baca tuh dari kejadian sampai wahyu. Dari kejadian sampai habis perjanjian lama tuh. Ya kan, di mana bangsa ini tegar tengkuk, ya kan? Ya, Pengen terus Allah yang nyata, Allah yang terus? nyata, lari selalu ke patung sampai Sulaiman yang kalian bilang itu nabi pun akhir hidupnya itu menyembah berhala. Iya, Nah, pertanyaan pertanyaannya saya dia apa? masih surga Pertanyaan atau saya enggak? apa? Pertanyaan saya apa? Kenapa kitabnya agama Yahudi ada di dalam agama Romawi? Jawab. Iya, karena Apa di iya? situ garis besarnya. Apa? Garis Di besar situ apa? Di situ apa? dinubuatkan. Mana ada nubuatan tentang agama Romawi di kitabnya orang Yahudi mana? Orang pas Muhammad hadir aja dikirain Kenapa larinya ke Nabi Muhammad, kucluk? nubuat dari Kucluk! Yahudi. Kucluk, kenapa ke Nabi Muhammad? Yang kita bahas Yang Yahudi saya baca Kristen. begitu. Yang kita bahas Yahudi Kristen, kucluk. Kenapa Yahudi. kitabnya Yahudi ada di kitabnya orang Kristen Karena nempel? di situ bagian dari nubuatan. Nubuatan di mana? Di mana di kitabnya orang Dari Yahudi Yesus. nubuatkan agama Kristen penyembah manusia ini di mana? Di mana? Ya, dari Adam juga udah dari Adam jatuh ke dalam dosa sudah dibuatkan. Saya tidak suruh kamu berasumsi. Saya tanya di mana nubuatan di kitabnya orang Yahudi tentang agama Romawi penyembah korban. Itu bukan agama Romawi, abang bro, abang bos. Lah itu namanya nama-nama Roma, Yesus. Lu kira Yesus nama Yahudi? Gimana Yang sih? menyanyikan Yesus itu memang Roma, tapi atau Enggak, itu nama Tuhan lu, nama Tuhan lu siapa nama Tuhan lu? Lu kok nggak ngerti sih? Nama Tuhan lu siapa? Oi, IWG. Nama Tuhan lu siapa? Yesus. Yesus ini bahasa apa Yesus ini? Namamu yang kau berikan kepada Yesus ini bahasa apa? Yesus ini bahasa apa? YHWH ya. Lah itu ya Yesus tuh bahasa apa? Tuhannya orang diambil, Nggak mau jujur nih guruna nih. Tuhannya Gimana Yahudi dia nih? dipakai nenekmu kiper. Tuhanmu itu Zeus. Tuhanmu itu Zeus. Father. Ajaran Yahudi atau Itu Tuhanmu, Father. Kenapa kau bawa Ajaran agama Taurat Tuhannya atau orang ajaran Yahudi? para rasul? Tuhannya Di orang Alkitab Yahudi 1:36, itu ajaran tidak ada para hubungannya rasul. dengan agamamu. Al-Baqarah 285 ajaran Kucluk. para rasul, kabar gembira. Tentang kabar gembira, bukan berdiri di atas dua perahu. Itu sesat berjamaah. Turunkan sampah, turunkan. Kasihan. Sampah turun. Tidak ada gunanya kita berdiskusi. Kita coba untuk merangsang otaknya berfungsi, nggak bisa. Susah. Otaknya sudah banyak kelilit lemak babi. Susah untuk diperbaiki lagi. Ruwet. Otaknya penuh dengan cacing tanah. Cacing pitah. Terlalu banyak makan babi. Ruwet.